Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat konselor, sekolah, para guru BK, kawan-kawan guru BK, dan anak-anakku sekalian mahasiswa khususnya di program studi bimbingan konseling. Pada hari ini saya melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya mengenai konseling behavioristik. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya semuanya juga sekilas juga panjang lebar sedikit ya. Pandangan beberapa ahli yang meneliti tentang perilaku manusia yang masuk dalam aliran-aliran behavioristik. Ya, bagaimana mereka memandang perilaku itu terbentuk, mengapa suatu perilaku terbentuk bertahan, mengapa suatu perilaku tidak bertahan. Nah, itu ada penjelasan teorinya ya, dan ada banyak yang dijelaskan pada video itu. Silahkan nanti dipelajari itu supaya paham, karena kalau kita tidak memahami bagaimana sebenarnya pemikiran dasar ya, filosofi pemikiran yang mendasari praktik konseling behavioristik, kita hanya memahami secara teknis saja, seringkali gagal. Apa? Karena ada hal-hal tertentu yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Ada hal yang substansial dilakukan sebagai bagian dari perubahan perilaku, tapi tidak dilakukan karena dia hanya melihat bahwa itu adalah langkah-langkah teknis. Seperti itu. Semua pendekatan konseling kita harus memahami sifat dasarnya, pemikirannya. Ya, jadi bagaimana perilaku terbentuk, bagaimana masalah terbentuk, itu sangat ditentukan oleh pandangan teori yang mendasarinya. Ya. Sebab itu silahkan nanti dipelajari videonya, nanti lihat link di bawah di bawah video ini. Ya, hari ini saya menjelaskan bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan konseling. Jadi dengan memahami konsep teorinya seperti ini, bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan konsep-konsep behavioristik itu dalam proses konseling. Ya, ini ada tahapannya. Jadi kalau kita mengkonseling tidak bisa langsung ke teknik. Ya. Ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum penggunaan teknik dan setelah penggunaan teknik. Ini tentu inilah yang seringkali juga abai dilakukan oleh teman-teman di sekolah ataupun di kampus oleh mahasiswa yang sedang praktek konseling. Oleh sebab itu mari kita lihat, saya coba menggunakan slide ya untuk menjelaskannya. Ini maaf ya, lagi flu nih. Maaf ya, jadi ini adalah slide yang pernah disiapkan sebelumnya ya dalam workshop webinar nasional yang diinisiasi oleh mahasiswa BK ya. Ini tahun lalu, tapi saya menggunakan bahan ini dengan revisi sedikit untuk menjadi acuan dalam membahas tahap dasar dari penerapan konseling behavioristik. Ya. Baik, kita menjelaskan kembali dulu mengenai apa yang kita pelajari dari video sebelumnya. Ya, kalau kita bicara behavioristik, kita bicara tentang behavior, perilaku. Ya. Bagaimana perilaku itu berubah, ya, terbentuk. Yang berubah itu bisa terbentuk, bisa menjadi ada, lalu tidak ada. Ya. Ya, ini para ahli itu menyampaikan. Kita mengulang saja sedikit. Nah, ini dijelaskan dari Tony. Jadi ada beberapa prinsip dasar perilaku terbentuk karena ada koneksi antara stimulus dan respon. Jadi ada respon tertentu, ada stimulus yang diberikan, lalu ada respon. Kalau hanya satu kali stimulus, satu kali respon, itu biasanya tidak terbentuk perilaku permanen ya. Jadi harus terjadi koneksi, asosiasi antara stimulus dan respon. Jadi, nah ini ada pengulangan untuk terjadi asosiasi harus terjadi
Pertama dulu gerakan ya. Jadi karena gerakan itu juga gerakan merespon suatu stimulus itu adalah bagian dari membentuk sistem tingkah laku. Ya. Jadi kalau misalnya kita belajar, itu kan ada gerakan fisik yang menyertai. Ya. Mata melihat wajah dan seterusnya, lalu mungkin juga ada gerakan mendekat atau menjauh. Itu adalah bagian-bagian yang juga menyertai sistem respon kita. Gerakan ini biasanya juga mengikuti cara-cara kita merespon pada stimulus tertentu. Supaya terbentuk itu harus diulang. Tidak bisa ada satu perubahan perilaku yang terbentuk begitu saja. Kita butuh kesiapan itu dari teorinya. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba saja ngajari orang tanpa menyiapkan dirinya secara fisik ya, ada perhatiannya ke suatu stimulus ya. Kesiapan itu bisa berkaitan dengan misalnya kesiapan fisik ya, karena orang tidak bisa melakukan suatu respon tertentu kalau dari sisi perkembangannya belum siap ya. Kalau kondisi fisiknya tidak mampu ya itu tidak bisa ya, lalu harus dikondisikan, ada pengkondisian. Jadi stimulus itu diatur tertentu supaya jadi respon yang diharapkan. Ya. Tidak bisa terjadi respon kalau misalnya ada respon tertentu diharapkan, maka dikondisikan stimulusnya, diatur tertentu stimulusnya. Apakah dalam kondisinya itu dibuatkan satu rangkaian yang jelas. Nah, selain itu juga kalau kita menginginkan perilaku itu berubah, menetap ataupun menghilang, ya ada prinsip dari Skinner dan Thorndike itu mengenai reinforcement dan punishment. Jadi kalau kita menginginkan perilaku bertahan, diulangi, harus di reinforcement. Kalau perilaku tertentu tidak dikehendaki terjadi lagi, ada punishment. Nah, penjelasan punishment itu juga saya jelaskan sedikit di sana. Lalu ada dari Tolman itu ekspektansi. Jadi suatu perilaku itu cenderung dilakukan oleh seseorang karena ada ekspektasi diharapkan dia dapatkan. Tentu saja ekspektasi positif, karena kalau ekspektasinya negatif orang menghindari perilaku. Ini berkaitan dengan reinforcement punishment juga. Orang mendapatkan reinforcement, dia akan mengulangi. Ya, karena dia melakukan sesuatu, ternyata dia senang, maka dia diulangi. Nah, sekarang reinforcement itu juga bisa menjadi bentuk ekspektasi nanti. Kalau nanti saya lakukan ini, nanti ketika selesai nanti, ya, apakah bulan depan atau semester depan saya mendapatkan sesuatu. Itu ekspektasi. Nah, ekspektasi itu bisa juga negatif. Kalau saya lakukan ini, nanti saya dapat apa? Maka dia tidak jadi lakukan. Itu ekspektasi. Lalu dari Bandura itu juga mengajarkan kita bahwa suatu perilaku itu lebih mudah terbentuk karena diberikan model. Daripada menjelaskan bagaimana caranya secara abstrak, individu kasih model saja. Ya, kalau pelatih olahraga itu kan ditunjukkan caranya. Pelatih poli tunjukkan caranya. Sepeda tunjukkan caranya. Anak-anak kecil itu lebih mudah belajar dengan menunjukkan caranya. Jadi saya punya beberapa lah ya, misalnya anak-anak kecil belum bisa jalan, anak saya juga begitu dulu lambat jalan. Kesiapannya sudah ada sebetulnya, misalnya setahun mestinya pada umumnya bisa jalan, ternyata belum. Ya, maka hadirkan anak yang sudah bisa jalan seusianya. Itu model, dia akan jalan. Ya, cuma saja. Nah, inilah beberapa penjelasan yang bisa kita dapatkan dari konsep yang dijelaskan sebelumnya. Nah, mari kita memahami apa sih asumsi dasar dari konsilium behavioristik. Ya. Bahwa semua perilaku itu harus belajar. Ya, jadi tidak ada tingkah laku yang tiba-tiba ada. Orang malas itu karena belajar malas. Hanya memang belajar dalam konteks ini
bisa disengaja, bisa tidak, tapi ada kondisi yang karena yang namanya belajar dalam behavioristik itu adalah terkondisikan kita dalam suatu situasi sehingga mengalami atau adanya kita melihat model. Jadi kalau ada anak-anak kita cara bicaranya tidak baik, tidak seperti diharapkan, ya dia pelajari. Mungkin tiba-tiba tahu berkata kasar misalnya, dan dia lihat. Demikian pula anak-anak yang bisa bertutur kata yang baik karena dia melihat, dia belajar tentang bagaimana mengucapkan sesuatu. Apakah itu karena dia dikondisikan untuk melakukan itu secara terus-menerus atau model-model sekitarnya menunjukkan caranya. Ya. Jadi hasil interaksi individu dengan lingkungannya, bagaimana lingkungannya menstimulasi dan memberi model, itu yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana terbentuknya suatu perilaku. Itu asumsi dasar pertama ya. Kemudian begitu juga perilaku negatif karena kesalahan belajar. Kalau anak-anak tidak bisa merespon dengan baik, itu semua dipelajari dari lingkungannya. Jadi masalah terjadi dalam konteks behavioristik adalah karena kesalahan belajar merespon. Dari mana dia belajar? Dari lingkungannya. Apakah lingkungannya sengaja? Tidak harus sengaja. Di anak-anak mengalami peristiwa berinteraksi dengan stimulus yang ada di lingkungannya. Stimulus itu bisa perilaku, kalau aku bisa kata-kata, ya, bisa kondisi-kondisi yang dialami. Itulah semua yang menghasilkan perilaku belajar. Nah, bisa melalui pengamatan, ya, melihat pola, bisa melalui asosiasi, ya, mengasosiasikan kalau masuk WC, asosiasinya apa, mandi dan seterusnya, bahasa dan seterusnya kan. Ya, kalau Anda masuk warung tiba-tiba jadi lapar. Ya. Di sana ada meja, tapi begitu Anda melihat warung ya tiba-tiba. Ya sama kalau Ramadan sudah dekat ini ya. Ramadan itu rokok pada siang enggak merokok ya karena ada asosiasi. Ya. Sudah terkondisikan di bulan Ramadan. Bisa bertahan dari jam sekian sampai jam sekian. Itu semua adalah teori belajar. Dalam behavioristik. Lalu ada konsekuensi. Jadi individu yang ketika dia melakukan sesuatu, dia mendapat situasi menyenangkan, maka dia cenderung mengulang. Tapi ketika dia melakukan atau memberi satu respon tertentu, lalu dia mendapat situasi tidak menyenangkan, maka dia belajar untuk tidak mengulang perilaku itu, respon seperti itu. Nah, itulah asumsi dasarnya. Asumsi inilah yang mendasari konseling behavioristik. Sebenarnya dalam konseling behavioristik itu kita membantu individu membangun cara merespon yang lebih tepat terhadap satu kondisi-kondisi yang selama ini menyebabkan dia terbentuk perilakunya menjadi tidak diharapkan, menjadi maladjusted, salah suai, salah respon. Ya. Disuruh ke sana dia ke kiri ya, itu adalah responnya karena dia membiasakan seperti jadi ada proses habituasi terhadap respon itu. Habituasi itu terjadi kan karena adanya asosiasi yang terus-menerus antara stimulus dan respon yang kemudian dibiarkan atau malah diberi reinforcement. Reinforcement itu bisa dari diri sendiri, dia merasa nyaman. Dia berkata kasar ketika seorang anak di sekolah itu memukul temannya. Mungkin ada beberapa orang tidak suka, tapi dia mendapatkan kenyamanan dengan melakukan itu. Maka dia akan mempertahankan itu karena dia mendapatkan situasi menyenangkan. Teman-temannya kemudian, hore, hebat kamu. Ya, hebat kamu. Nah, hebat itu kemudian situasi menyenangkan. Ya. Oke, itu konsep dasarnya ya. Selanjutnya, bagaimana sih problem itu problem macam mana sih yang ditangani, yang paling cocok ditangani melalui behavioristik ya. Ya kalau kita menganalisis suatu perilaku, sebenarnya kalau menurut teoritisi behavioristik, semua problem bisa ditangani dengan behavioristik. Cuma memang
uh, kita perlu memahami bahwa selain behavioristik ada kata lain, ya. Ada kognitif yang mendasari pandangannya dari cara berpikir individu. Ya, ada eksistensial, cara memaknai ke dirinya dan kehidupannya, cara menghadirkan diri misalnya, ya. Nah, behavioristik itu digunakan misalnya terutama kalau perilaku yang kita mau ubah itu berkaitan hasil pembiasaan. Hasil yang terjadi dari kondisi yang dialami atau dari peniruan-peniruan yang salah. Ya. Seperti kalau misalnya terlambat. Ya, kalau kita bicara behavioristik, terlambat datang tidak semuanya harus behavioristik. Kalau terlambat datangnya itu karena pemikirannya ngapain sih sama cepat-cepat datang, ada gunanya, itu jangan behavioristik. Kalau dia sudah mau paham bahwa cepat datang itu baik, sudah berjanji ke guru BK-nya, tapi itu belum bisa diubah karena ada kondisi yang ada di rumahnya tidak bisa diatur. Ya, maka kasih behavioristik. Karena dia harus dibantu menata stimulus-stimulus, kondisi-kondisi yang mengitari dirinya sampai dia melakukan tindakan tertentu. Yang karena dia melakukan tindakan tertentu itu diidentifikasi sebagai perilaku yang negatif. Ya. Bisa karena meniru. Ya. Dia begitu karena pengaruh teman-temannya. Bukan karena pikirannya, ya, bukan bahwa temannya selalu begitu-begitu ya ikut. Ya. Seperti orang tuanya memang atau orang-orang sekitarnya di di rumahnya, di tetangganya memang begitu cara bicaranya. Ya janganlah disalahkan karena tidak bisa. Kita harus menggunakan behavioristik, ngajari ulang. Ya, prinsipnya itu ngajari ulang. Respon terhadap ya, mengucapkan misalnya kalau kata-kata tertentu biasa keluar dari lidahnya dan di lingkungan sekolah dianggap kata-kata seperti itu kasar, maka anak-anak harus dibantu belajar kembali bagaimana kata-kata yang benar itu ya, diucapkan. Ya, begini nak, mari ya, masuk, ya, ucapkan. Jadi harus kita menggunakan prinsip dari teori sebelumnya. Perilaku terbentuk kalau segera dikasih reinforcement ketika itu sudah baik. Ah, bagus, begitu dong. Nah, itu namanya memberi reinforcement. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan saja dia sudah melakukan kebaikan tapi tidak mendapatkan, ya itu bisa terjadi namanya extension. Jadi pemudaran tingkah laku. Kemudian perilakunya nyata, kelihatan. Ya. Terlihat. Ya, malas itu kan, makanya kan dalam behavioristik itu harus dikonkretkan tingkah lakunya. Malas, apa sih itu malas? Ya, lambat datang sekolah. Lambat datang sekolah maksudnya lambat datang adalah lambat tiba di sekolah atau dia tiba di sekolah setelah melewati waktu masuk, lonceng masuk. Itu lambat dalam peristiwa behavioristik. Jadi nyata. Ya. Orangnya malas. Itu tuh kalau behavioristik harus memperjelas dulu apa sih. Hanya kurang ajar. Kurang ajar itu tidak konkret. Ya. Apa yang dimaksud kurang ajar? Ya. Dia cenderung selalu merespon dengan kata-kata kasar ketika dia nah itu beda-beda kan antar individu tentang kurang ajarnya. Ada kurang ajar karena ucapannya, ada kurang ajar karena justru dia merespon. Masa saya panggil, menoleh. Itu yang dimaksud kurang ajar di sini adalah dia tidak memperhatikan saya ketika saya ngomong sama dia, atau dia melakukan sesuatu yang lain ketika saya ngomong. Itu kan beda kan? Jadi diperjelas itu, dikonkretkan. Kemudian biasanya berkaitan dengan kesulitan meresponnya, bereaksi secara tepat. Bagaimana sih mereaksi secara tepat untuk kondisi baru? Ada teman baru, ada sekolah baru. Ya, dia bingung gimana merespon. Ada kurikulum baru, lalu mengalami kesulitan. Kalau behavioristik melihat itu adalah mungkin mengalami kesulitan merespon kondisi baru itu. Sekarang ini kita ada dalam kurikulum Merdeka Belajar,
ada beberapa cara baru dalam tugas baru, barangkali anak-anak belum paham. Nah, sama dulu kan ketika COVID kan, tiba-tiba anak belajar dari rumah, guru ngajar dari rumah, banyak mengalami kesulitan dari sisi berheuristik. Ini berkaitan dengan kesulitan beradaptasi, kesulitan melakukan respon situasi baru. Anak sudah terbiasa belajar di kelas, ketemu langsung, tiba-tiba berjarak. Ya, dan hanya ketemu melalui media. Nah, ini belum terbangun suatu cara baru. Bagaimana sih caranya? Saya mengikuti pelajarannya Pak Guru hanya melalui layar. Hanya mengalami kesulitan, lalu menjadi stres. Nah, guru juga, termasuk guru kami, yang mengalami kesulitan karena mengalami kesulitan beradaptasi. Yang dimaksud kesulitan beradaptasi adalah belum tahu cara merespon. Ada aplikasi. Aplikasi ini stimulus. Apa yang harus saya lakukan? Itu tingkah laku respon. Ya. Kalau saya ngajar melalui aplikasi ini, gimana caranya? Tingkah laku apa yang saya lakukan? Pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau kita menggeneralisasi cara yang kita lakukan di kelas dengan yang kita lakukan di rumah, itulah yang menyebabkan itu tidak efektif, karena tingkah laku yang kita lakukan di kondisi kelas, kita lakukan lagi di kondisi di rumah. Itu yang menyebabkan kenapa menjadi susah ya. Itu ya karakteristik problemnya. Seperti tidak disiplin, suka terlambat, ya, takut tampil bicara depan umum, kecanduan main game, ya, kecanduan dalam arti frekuensi main gamenya melebihi kebiasaan. Ya. Ya, kalau kecanduan dalam arti apa? Apalagi namanya itu beda ya. Jadi kalau candu dalam arti seperti minum obat, itu bukan begitu maksudnya ya. Cara kasar tidak sopan. Itu contoh-contoh ya kebiasaan buruk. Yang akan sangat tepat kalau Anda menggunakan konseling behavioristik. Baik, kita lanjut saja. Nah, fokus penekanan kita ada dua saja. Karena kalau kita bicara tentang stimulus behavioristik, kita selalu bicara bahwa tingkah laku terjadi karena ada stimulus, ada respon. Respon itu tingkah laku kita. Ya, reaksi kita terhadap satu situasi. Ya, sesuatu yang terjadi pada kita. Terjadi pada kita apa? Responnya bagaimana? Ya, responnya bagaimana? Apakah stimulusnya itu menyenangkan, lalu asosiasi stimulus tambahan setelah ada respon, itu menjadi stimulus lagi kan? Di stimulus pertama, lalu ada respon, lalu diikuti dengan stimulus berikut dari respon itu. Asosiasi inilah yang membentuk. Nah, dalam fokus penanganan kita bisa masalah itu dikelola stimulusnya. Ya, karena stimulusnya terlalu berat sampai responnya menjadi bermasalah. Ya, nah, stimulus bisa diatur, misalnya ditata ulang, ya, dikondisikan ulang. Belajar dari rumah, membimbing dari rumah, caranya begini, lalu kita tata ulang. Anak-anak mengalami kesulitan, misalnya mengatur waktu, mengatur pelajaran, maka pelajarannya banyak sekali tugas yang harus diselesaikan dalam satu hari. Itu diatur mana dulu, ya. Jangan sekaligus, misalnya kalau kita mau mengangkat barang berat 100 kg, tugas kita 100 kg tidak bisa diangkat sendiri, ya dipecah-pecah menjadi sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu 50 gram berarti 2 kali. 50 gram juga masih belum bisa, menjadi dipecah lagi menjadi 4. Itu menjadi 10. Hanya bisa 10 gram. Itu juga masih terlalu berat. Ya dipecah menjadi 5 berulang kali untuk bisa menyelesaikan tugas seberat 100 kg. Itu ya. Atau dikontrol. Jangan ketika anak-anak meresponnya secara salah, dikontrol supaya stimulus itu jangan terlalu mendekati. Ya, atau jauhkan stimulusnya, dihindarkan dari stimulus itu. Itu namanya dikontrol. Atau diatur kapan seharusnya diberikan, kapan tidak diberikan. Itu namanya mengontrol stimulus. Atau di reschedule. Ya, ketika banyak tugas yang menumpuk, itu bisa di-schedule ulang. Ya, kalau ini sepanjang hari saya lakukan ini ada 10 tugas,
nggak mungkin saya selesaikan 10-nya, maka diatur mana yang sangat urgen, mana yang bisa ditunda. Ya, lalu diutamakan yang memang sangat urgen dan mendesak. Yang bisa ditunda di kebelakangkan, itu namanya di reschedule. Ya, kalau tidak di reschedule kita jadi stres. Nah, udahlah kalau begitu, ini ditata, ya, dibantu, diurai. Seperti tadi diurai dari besar menjadi kecil-kecil. Ya, atau dikondisikan. Ya, dikondisikan itu kan bisa-bisanya kamarnya selama ini sumpit, ya, bisa diatur ulang. Beberapa stimulus yang mengganggu dihilangkan. Misalnya di kamar belajarnya itu ada banyak gambar-gambar yang selalu menyita perhatian begitu belajar. Nengok lagi ke kiri ada lagi gambar di sana, artis-artis. Ya udah diatur itu, jangan, lebih bagus diganti dengan pesan-pesan. Itu namanya dikondisikan. Ya. Nah, tanpa mempengaruhi ini, yang penting semua stimulus yang mengitari individunya itu juga satu bagian dalam penanganan konseling behavioristik, atau bersama-sama juga responnya, stimulusnya tetap bisa juga, tapi cara dia menghadapi stimulus itu yang diubah. Biasanya karena misalnya stimulus yang ada di rumah itu adalah orang tua yang tegas, selama ini dia sulit menerima itu responnya karena orang tuanya sangat tegas. Nah, dia dilatih bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu. Atau stimulus baru misalnya kan kehilangan orang. Tiba-tiba saja ada gempa lalu kemudian orang yang sangat disayangi hilang. Berarti ada situasi baru yang dialami dan itu dia tidak bisa merespon. Diajari bagaimana merespon kondisi baru sekarang. Ya, diresponnya dilatih cara-cara merespon dengan cara baru. Ini ada banyak cara ya, misalnya cara meresponnya. Cara meresponnya. Kalau seseorang mengatakan ini, apa responmu? Respon awalnya ini salah. Maka dibantu dia mempelajari cara respon baru. Ya. Lalu dilakukan, ya dari respon baru dilakukan adaptasi. Jadi bagaimana dibantu individu beradaptasi secara perlahan-lahan, bertahap berlahan-lahan terhadap situasi baru. Nah, inilah prinsip yang biasa dilakukan misalnya di desensitisasi. Takut sama kucing anak kecil. Ya, itu bagaimana caranya diadaptasi secara bertahap. Ya. Dalam jarak 10 meter enggak takut. Ya, lalu kemudian diatur tingkatannya menjadi jarak 9, pelan-pelan beradaptasi dengan situasi 9, lalu 8, lalu 5, lalu dalam jarak 1 meter. Ya, biarkan dia di sana mendapatkan stimulus menyenangkan dalam situasi atau ada model yang bersama dia, misalnya anak lain, lalu pegang kucing, itulah cara ya adaptasinya. Jadi adaptasi bisa bertahap atau perilakunya dikontrol. Misalnya anak-anak yang banyak terlambat ke sekolah itu karena antecedennya ya. Apa sih terlambat? Terlambat berangkat. Bagaimana sampai terlambat berangkat? Terlambat bangun. Oh, cepat bangun, tapi setelah bangun ada beberapa rangkaian perilaku yang tidak efektif. Itu diatur perilaku itu. Atau terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Terlambat tidur. Apa yang terjadi sampai terlambat tidur? Diatur ulang. Ya, itu namanya responnya diatur. Ya. Nah, itulah kemudian manajemen diri. Jadi pengaturan-pengaturan itu awalnya kita atur, lalu kemudian individu berlatih melakukan pengelolaan mandiri terhadap dirinya menghadapi satu situasi baru yang diharapkan. Jadi ketika kita menggunakan konseling behavioristik, dua ini saja. Sebagai pengelola sekolah misalnya, pengelola ruangan, kita memperbaiki stimulusnya. Beri stimulus terhadap anak-anak, kita berusaha membuat stimulus itu akrab ya dan ramah terhadap anak.
Tapi ketika stimulus itu tidak bisa diubah, karena banyak stimulus memang kenyataannya begitu dan tidak bisa diubah, harus begitu dan anak harus menghadapi situasi seperti itu, maka dilatih merespon, mengatur tingkah lakunya menghadapi stimulus. Belajar itu kan menegangkan, dan belajar ini harus nggak usah terlalu banyak dipelajari, dan banyak ini harus dipelajari, ya sudah, responnya yang diperbaiki. Ya, bukan lagi stimulusnya. Atau stimulusnya tiba-tiba hilang, ya seperti tadi hilang pacarnya, ya sudah. Bagaimana caranya membiasakan diri dalam situasi tidak ada pacar lagi. Responnya. Berikut, ya. Nah, ini kemudian cara merespon ini bisa diperkuat dengan model, ya, dan diberi reinforcement, ya. Sistem reinforcement yang baik. Anda silakan baca penjelasan dari Skinner mengenai bagaimana cara memberi reinforcement. Nah, itu ada schedule-nya. Ya. Tidak sekadar memberi, kapan diberi, apakah selalu diberi, continuous, apakah pada perilaku tertentu baru dikasih. Sistem ini harus dipelajari karena reinforcement itu ada caranya. Ya. Tidak selalu efektif. Tidak selalu efektif. Kenapa? Karena cara, schedule, ada namanya schedule pemberiannya. Selain bentuknya, ya, selain bentuk reinforcement-nya apa, tapi juga kapan diberikan dan cara memberikannya, frekuensi diberikannya juga sangat menentukan. Ya. Silakan dibaca. Mungkin nanti pada kesempatan lain saya mencoba menjelaskan ini beberapa konsep terkait reinforcement-nya. Tapi silakan, banyak sekali penjelasan mengenai ini. Saya kira di internet juga banyak, di buku-buku banyak, tapi dipahami betul ya, reinforcement jangan hanya melihat dari sisi ada penguatannya, tidak sesederhana itu. Begitu juga punishment ya. Punishment itu bisa efektif kalau caranya benar. Ada prinsipnya dalam melakukan. Ya. Tidak sembarang. Pokoknya punishment, hukuman itu adalah bagian dari tindakan. Iya. Kalau dia bagian tindakan, maka dia harus direncanakan dengan benar. Kalau orang menghukum seorang tanpa perencanaan, itu bukan pendidikan. Pendidikan itu proses yang direncanakan dan disadari. Bahkan ketika Anda mengajar, ya, Anda harus membuat RPPK. RPPK sebelum mengkonseling, Anda menyusun dulu skenario. Nah, itu yang namanya tindakan profesional, direncanakan. Dipertimbangkan, kalau saya lakukan ini, apa yang akan terjadi. Kalau menghukum juga begitu. Kalau ada reaksi spontan, itu bukan pendidikan. Ya. Baik, terus mungkin kita lanjutkan saja ya. Jadi tipenya ya, ada beberapa tipe sih. Ada yang menganalisis, ada flight behavior analysis, exposure terapi. Ini sebetulnya bentuk-bentuk ya, social learning theory, cognitive behavior, CBT, cognitive behavioral therapy, dialectical behavior, rational emotive behavior. Ini adalah beberapa teori-teori, metode-metode pemikiran, metode yang biasa dipakai dalam melaksanakan teori behavioristik. Kalau di bawah ini sudah ada CBT-nya, sudah ada behaviornya, tapi ada kognitif. Ya, behavior rational emotive behavior terapi, ya ini dari red dulu, kemudian masuk B. Nah, ini biasanya juga dipelajari dalam pendekatan kognitif. Kalau pendekatan kebanyakan sekarang sebetulnya konseling itu sudah menggabungnya antara behavioristik dan kognitif. Tapi sekarang ini kita mencoba memahami dari sisi behavioristik. Ya, ada video sebelumnya saya, silakan nanti dilihat. Khusus kognitif ya, dengan teknik SIT ya. Baik, apa yang tujuan umum dari konseling behavioristik? Ya ada 7 saja, memperkuat perilaku adaptif. Jadi tingkah laku yang kita harapkan terjadi diperkuat menjadi tingkah laku yang melekat. Ya, kalau setiap kali hadir kita suka sekali anak-anak ramah itu kemudian dikondisikan menjadi sesuatu melekat pada dirinya, bukan ramah pada situasi tertentu, tapi setiap kali merespon ramah. Setiap kali tegur, tersenyum. Tersenyum itu ada respon. Ya, begitu masuk rumah,
Assalamualaikum. Begitu masuk masuk halaman sekolah, ya, itu namanya memperkuat perilaku anak. Dan bukan dengan memerintah, tapi mengkondisikan. Ya. Memperlama atau menghilangkan perilaku maladaptif. Ya, jadi perilaku maladaptif itu adalah perilaku yang tidak diharapkan, suka mengganggu temannya itu tidak diharapkan. Bagaimana caranya itu dihilangkan? Nggak hanya hukuman, tapi ada prosedur dasar secara bertahap harus dilakukan. Kurangi reaksi kecemasan, perkuat kapasitas relaksasi. Jadi bagaimana merelaksasi diri menghadapi satu stimulus baru, ya, satu situasi-situasi kondisi yang menekan, bagaimana caranya mereaksi secara rileks, ya, bersikap asertif, tegas menghadapi situasi. Jadi respon-respon menghadapi situasi itu betul-betul adalah respon yang secara tegas dilakukan. Kemudian membangun hubungan sosial yang efektif, ya, dan memperkuat kapasitas pengendalian diri, self control. Ini beberapa sih ya tujuan umum yang mungkin terdapat pada semua proses konseling. Walaupun bentuknya pada setiap individu bisa beda ya. Misalnya aku adaptifnya tentu individu satu sangat tergantung pada situasi yang dihadapi, situasi perilaku di situasi masalahnya. Nah, ada beberapa tahap konseling yang harus dipahami. Secara umum ini tahapannya ya. Ada apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tahapan umum dari konseling behavioristik. Dimulai dari identifikasi perilaku yang akan diubah. Jadi itu dulu. Nggak langsung memberikan intervensi. Identifikasi dulu. Apa sih yang mau diubah dan harus diperjelas. Lalu setelah tahu baru dilakukan ada yang namanya analisis A, B, C. A itu apa? A itu antecedent, B itu behavior, dan C itu consequence. Ya. Nah, setelah itu artinya begini, perilakunya terjadi ini, apa anteseden yang mendahului, misalnya terlambat. Apa terlambat? Nah, itu anteseden ada di belakangnya kan, terlambat berangkat sekolah, terlambat bangun, atau cepat bangun tapi anteseden tingkah lakunya antara bangun dan berangkat ke sekolah itu ada beberapa perilaku anteseden. Lalu konsekuensi apa kondisi yang memperkuat stimulus apa yang dialami sampai B-nya bertahan. Ya, mengapa tingkah laku lambat itu diulangi, pasti ada yang memperkuatnya. Apakah karena pengaruh temannya yang memberi dia support, atau justru tidak ada punishment sama sekali. Ya, lalu kemudian setelah tahu suka terlambat, lalu sepakati. Bahanya kemana sih yang mau diubah? Ya, kalau terlambat itu nanti kita sepakat minggu depan akan seperti apa. Ya, ada namanya kesepakatan akhir, lalu ada kesempatan pada rangkaian. Ya, jadi target perilaku itu bukan hanya terlambat itu, tapi juga rangkaian anteseden yang diatur. Ya, kita harus memikirkan, membantu konseling memikirkan. Nah, ini rangkaian terlambatnya itu berkaitan dengan keberangkatan, kemudian tingkah laku sebelum berangkat ke sekolah, lalu kemudian berkait dengan bangun, berkait dengan memulai tidur, ya, atau berkait juga dengan situasi saat tidur, misalnya, dan kemudian berkaitan dengan stimulasi yang dialami sebelum tidur. Itu kan harus diatur ulang, dan pengaturan ini sepakati. Kalau begitu jam berapa Pak tidurnya bagus? Supaya bisa tidur jam 9 atau jam 10, bagaimana cara mengelola semua perilaku. Itu namanya menyepakati target. Jadi seperti di sekolah, kontrak perilaku saya berjanji tidak akan mengulang. Itu bukan kontrak perilaku dalam ilmu behavioristik, dalam teori behavioristik. Kan banyak guru begitu, saya juga waktu kecil, dulu SD ya, saya juga begitu karena kenakalan tertentu, lalu kemudian disuruh menulis sampai capek tangan. Itu bukan kontrak perilaku, itu namanya hukuman. Ya, hukuman. Perilaku itu nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, setelah ada kontrak perilaku, baru kita bicara bagaimana cara mengubah itu, bagaimana supaya perilaku terbentuk seperti diharapkan.
apa yang harus dilakukan. Nah, itulah ada bentuk intervensi khusus. Nah, di sinilah teknik-teknik itu muncul. Ya, ada banyak teknik yang bisa dipakai. Ya, ada banyak teknik yang bisa dipakai. Setelah dikasih tekniknya, misalnya relaksasi, self control, kan teknik-teknik ya. Ini dipilih sesuai dengan hasil analisis ABC dan kontrak perilaku target yang mau diubah. Ya. Ya. Jadi jangan langsung main modeling, tidak. Modelingnya itu harus dimulai dari identifikasi apa sih yang perilaku macam apa sih yang mau diubah, lalu mengapa perilaku itu terbentuk dan bagaimana konsekuensi bertahan, lalu baru disepakati mau kemana, baru dikasih intervensi. Nah, proses konseling kita kan itu hanya melatihkan suatu keterampilan baru. Hal-hal yang harus dilakukan kadang-kadang itu bersifat apa saja, bersifat terencana. Nah, konseling itu belum selesai di situ. Jangan menganggap ketika kita sudah melakukan latihan, misalnya memberikan teknik tertentu dalam suatu wawancara konseling selama 30 menit, selesai, tidak. Karena tingkah laku yang sebenarnya nanti dia akan alami di luar, karena dia nanti baru akan merespon. Tidak bisa kita mengatakan kamu nanti kalau menghadapi Bapak melakukan ini. Ya itu rencananya. Dia harus mengalami langsung merespon itu. Itulah implementasi. Jadi harus diberi waktu di luar proses konseling, tapi tertentu. Ya, kalau baik ada reinforcement-nya, lalu kemudian di akhir baru evaluasi. Nah, inilah. Nah, pada video berikut saya akan menjelaskan kembali mengenai bagaimana tahapan-tahapan ini dilakukan ya, dengan mencoba mengambil salah satu teknik ya. Jadi ini nanti akan kita jelaskan seperti ini dengan lebih spesifik. Misalnya ada contoh-contohnya, kita konkretkan dengan beberapa format-format yang bisa dipakai oleh teman-teman guru BK. Contoh saja ya, dan ada contoh kasus ya supaya agak lebih mudah dipahami, dan ini nanti akan saya jelaskan dengan lebih rinci pada apalagi namanya video berikutnya. Terlalu panjang kalau saya jelaskan sekarang. Keenam tadi ya, keenam. Ya. Jadi saya kira seperti itu penjelasan saya pada video kedua berkaitan dengan pendekatan bioholistik. Ya, kita sekarang ini baru memahami secara umum bahan yang mau dilakukan, apa sih tujuan yang diharapkan, lalu tahapan umum yang harus dilewati untuk melakukan konseling bioholistik. Nanti kita akan coba jelaskan secara detail ya dengan contoh kasus masalah bagaimana sih tahapan-tahapan itu dilakukan dalam praktik nyatanya. Ya, karena kalau di kampus kan kita hanya ada kesempatan kita hanya memahami itu secara konsep. Kadang-kadang prakteknya juga. Jadi ini juga ya konsep saja. Nanti kan Bapak Ibu praktekkan nanti tahapannya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Bapak Ibu. Ya, tapi untuk lebih lengkapnya nanti diikuti video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.